Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miko Wijana Hudi Putra dengan NIM 3411201013 dari kelas DSEA. Ingin mempresentasikan proposal dengan berjudul Analisis Sentimen Opini Masyarakat terhadap fitur edit tweet pada Twitter menggunakan metode Global Vector Forward Representation di dalam bidang fokus data mining. Baik, yang pertama ada abstrak. Masyarakat sangat berdampak penting dalam penggunaan suatu fitur dalam sosial media, karena penggunaan sosial media adalah penggunaan fitur platform tersebut, yang menjadikan masyarakat banyak melontarkan opininya tentang fitur yang sedang digunakan. Masyarakat banyak melontarkan opininya melalui sosial media, salah satunya Twitter. Twitter yaitu salah satu platform sosial media yang banyak digunakan banyak orang untuk membuat sebuah opini atau saling berinteraksi dengan orang lain pada internet. Dalam mengolah sebuah opini masyarakat dalam internet, dibutuhkannya analisis sentimen yang berguna untuk menentukan sebuah opini yang dilontarkan oleh masyarakat karena dapat memastikan opini dari sebuah teks. Pada penelitian ini, membahas tentang opini masyarakat untuk sebuah fitur pada platform sosial media, yaitu Twitter, yang nantinya opini tersebut akan diklasifikasi menjadi dua kelas, yaitu opini positif dan opini negatif, dengan menggunakan metode Global Vector Forward Representation dengan algoritma support vector machine yang dikombinasikan. Kata kuncinya ada sosial media, Twitter, analisis sentimen, global vector forward representation, dan support vector machine. Untuk selanjutnya, masuk ke latar belakang masalah. Sosial media merupakan platform yang digunakan untuk berinteraksi dengan banyaknya orang di internet ataupun untuk melontarkan sebuah opini terkait fitur atau produk yang sedang digunakan agar dapat dilihat oleh banyak orang. Salah satu platformnya yaitu Twitter. Twitter merupakan sebuah platform sosial media yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Banyak sekali pengguna Twitter yang menggunakan platform tersebut sebagai tempat beropini mengenai permasalahan yang ada. Contohnya beropini tentang fitur pada Twitter, yaitu fitur edit tweet yang dinilai dapat merubah tweet yang sudah lama ada dan merubah makna dari isi tweet tersebut. Dan juga ada pengguna yang tetap asik menggunakan platform tersebut. Oleh karena itu, sosial media terdapat dampak baik dan buruk bagi sejumlah penggunanya, karena internet cakupannya sangat luas dan dapat dilihat oleh publik dan mestinya memiliki opini pro dan kontra di setiap penggunanya yang dipublikasi pada platform tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan opini pengguna sosial media tentang fitur dalam platform sosial media tersebut, yaitu Twitter. Kepuasan pengguna dalam penggunaan platform sosial media dapat dilakukan dengan analisis sentimen, karena banyaknya masyarakat yang menggunakan internet memberikan keluh kesahnya pada platform tersebut menggunakan teks. Analisis sentimen sangat cocok digunakan untuk opini pengguna sosial media yang diekspresikan melalui teks. Saat ini, internet menjadi dunia baru bagi penggunanya karena setiap orang memiliki sosial media untuk dapat mengungkapkan pendapat, kritik, saran, maupun emosinya pada sosial media agar dapat dilihat oleh pengguna lain. Analisis sentimen ini dapat membantu untuk melakukan identifikasi terhadap opini pengguna yang dinilai positif maupun negatif dengan metode Natural Language Processing untuk melakukan analisis sentimen terhadap opini dengan teks. Oleh karena ini, metode tersebut sangat cocok digunakan dalam melakukan analisis sentimen. Tetapi pada metode tersebut memiliki sebuah kekurangan yang dimana memiliki permasalahan dalam mengatasi bahasa yang tidak baku. Untuk dapat Untuk mendapatkan hasil data yang terbaik, word embedding menjadi pilihan untuk melakukan analisis sentimen. Untuk mengimplementasikan opini pengguna sosial media berbasis teks dengan menggunakan metode Global Vector Forward Representation yang biasa disebut dengan GLOB, yang dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar kata yang berbentuk vektor. Dengan menggunakan algoritma support vector machine atau SVM ini merupakan
hal yang cocok karena algoritma tersebut dapat digunakan untuk fitur-fitur berbasis vektor. Metode Glove ini mempunyai tingkat akurasi dalam melakukan analisis sentimen lebih baik daripada model word embedding yang lainnya. Penggunaan metode tersebut karena metode tersebut dapat mengatasi kosakata yang tidak dikenali dari data opini pengguna sosial media yang memiliki banyak sekali variasi kata. Sosial media menjadi pilihan utama pengguna untuk menyampaikan opini terhadap keluh kesahnya agar dapat dilihat dan juga sebagai informasi kepada pengguna lainnya. Terdapat opini pengguna yang merujuk ke opini positif dan merujuk kepada opini negatif yang disebar di sosial media. Oleh karena itu, analisis sentimen sangat berpengaruh untuk melakukan klasifikasi teks antara opini positif dengan opini negatif dengan menggunakan metode GLOVE untuk melakukan sentimen terhadap opini berbentuk teks pada media sosial yaitu Twitter. Selanjutnya, masuk ke rumusan masalah. Analisis sentimen berperan penting untuk melakukan sentimen terhadap opini pengguna sosial media. Dengan menggunakan metode GLOVE, dapat memudahkan proses dalam melakukan analisis sentimen. Metode GLOVE ini mampu merepresentasikan vektor untuk mendapatkan pemahaman terhadap teks berupa opini masyarakat. Dengan menggunakan algoritma SVM atau Support Vector Machine, metode GLOVE ini sangat cocok untuk melakukan sebuah analisis sentimen karena metode GLOVE ini dapat merepresentasikan sebuah vektor untuk dapat memahami teks, sedangkan algoritma SVM dapat melakukan klasifikasi teks ke ruang vektor yang menjadikan metode dan algoritma tersebut saling berkolerasi karena keduanya berhubungan dalam ruang lingkup vektor. Kemudian masuk ke tujuan penelitian. Membuat pengklasifikasian terhadap opini pengguna sosial media, khususnya Twitter, dengan analisis sentimen menggunakan metode GLOVE, serta dapat memahami analisis sentimen dapat berguna untuk sebuah informasi atau pengetahuan yang di mana analisis sentimen ini dapat melakukan pelang- pengklasifikasian menggunakan algoritma SVM terhadap opini-opini yang ada pada sosial media. Karena sosial media bersifat publik yang menjadikan banyaknya opini positif maupun negatif di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedakan kelas opini dengan melakukan klasifikasi terhadap opini positif dan opini negatif. Masuk ke batasan masalah yang keempat. Penelitian ini memiliki batasan masalah yang di mana kalimat atau teks yang digunakan untuk analisis sentimen ini yaitu hanya kalimat atau teks berbahasa Indonesia. Serta pada penelitian analisis sentimen ini menggunakan metode Global Vector Forward dan dikombinasikan dengan algoritma Support Vector Machine karena metode dan algoritma tersebut eh, cocok untuk melakukan sentimen dengan menggunakan teks. Selanjutnya ada luaran dan manfaat penelitian. Penelitian ini berguna untuk memberikan sebuah pengetahuan untuk dapat melakukan analisis sentimen dengan menggunakan metode Global Vector Forward, yang di mana metode tersebut cocok untuk digunakan dalam melakukan analisis sentimen berbasis teks, karena metode tersebut dapat lebih memahami bahasa yang terdapat pada sosial media, khususnya platform Twitter, karena bahasa yang terdapat dalam sosial media tersebut merupakan bahasa manusia, serta kemampuan dalam pemahaman bahasa manusia pada metode tersebut lebih tinggi yang menjadikan metode tersebut memiliki kemampuan menerjemahkan teks yang dapat lebih baik. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada analisis sentimen. Analisis sentimen adalah cara untuk memahami sebuah teks sehingga dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi pembacanya. Analisis sentimen juga merupakan sebuah proses pengidentifikasian berbagai macam teks dan bahasa manusia. Tujuan dari dilakukannya analisis sentimen ini adalah untuk memahami sebuah teks dari opini manusia. Contohnya dalam sosial media terdapat banyak opini pengguna sosial media yang dapat dilihat oleh sesama penggunanya. Opini tersebut dapat dipahami dengan melakukan analisis sentimen untuk melakukan investigasi terhadap opini pengguna sosial media
karena biasanya terdiri dari dua kelas pengklasifikasian, yaitu opini negatif dan opini positif. Analisis sentimen juga dapat memahami teks dengan lebih mendalam serta akan dapat mendeteksi perasaan pengguna sosial media dari sebuah opini yang dilontarkan. Contohnya terhadap perasaan emosi yang terdapat pada opini teks yang dibuat oleh penggunanya. Analisis sentimen ini cukup memberikan dampak positif bagi sejumlah masyarakat karena dapat menjadi hal timbal balik kepada masyarakat. Salah satunya dapat melakukan analisis terhadap opini yang ada di sosial media yang bersifat publik. Selanjutnya ada Natural Language Processing. Natural Language Processing atau biasa disebut dengan bahasa pemrosesan alami (NLP) merupakan sebuah metode dalam analisis sentimen. Metode ini berkaitan dengan interaksi antara bahasa manusia alami dengan komputer. Metode NLP ini dapat memahami dan menganalisis bahasa manusia serta mendeteksi ambigu terhadap kata-kata dan juga dapat menganalisis bahasa manusia yang bervariasi. Metode ini juga dikenali dengan pola bahasa yang dilontarkan oleh banyak orang karena metode ini memiliki akurasi yang tinggi dapat menganalisis bahasa manusia. Metode NLP ini dapat melakukan pengelompokan atau klasifikasi teks dengan memiliki dua kelas, yaitu kelas positif dan negatif. Selanjutnya ada Global Vector Forward, metode GLOVE, itu yang merupakan sebuah metode pemrosesan dalam Natural Language Processing yang dimana metode ini dapat bermanfaat untuk membangun ruang vektor dari sebuah kata berbasis teks. Metode GLOVE ini merepresentasikan vektor yang mampu mengukur kata-kata yang dapat bermanfaat bagi analisis sentimen karena metode tersebut dapat memahami serta menganalisis suatu teks. Selanjutnya ada Support Vector Machine atau SVM yang merupakan algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi dan dapat digunakan untuk fitur berbasis vektor. Algoritma SVM ini merupakan algoritma yang dengan dimensi tinggi untuk melakukan komputasi data sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Oleh karena itu, algoritma ini cocok digunakan untuk melakukan analisis sentimen dengan metode GLOVE karena algoritma ini juga dapat mendukung fitur vektor. Algoritma tersebut memiliki cara kerja berdasarkan Structural Risk Minimization atau SRM yang dimana algoritma tersebut dapat mengolah data yang dapat melakukan klasifikasi sebuah data menjadi dua kelas. Selanjutnya ada Twitter. Twitter merupakan salah satu platform sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk dapat mengetahui informasi terkini atau berinteraksi dengan pengguna lainnya. Twitter menjadi tempat untuk penggunanya untuk meluapkan semua bentuk ekspresi mulai dari senang hingga emosi dapat ditemukan pada platform tersebut. Salah satu contohnya yaitu terkait dengan fitur yang diberikan oleh Twitter terdapat pro dan kontra. Terdapat beberapa kontra dalam fitur yang ada pada Twitter, salah satunya fitur edit tweet, yang dimana banyak pengguna yang kontra karena mengubah sejarah dari tweet aslinya. Tetapi ada juga yang pro akan fitur tersebut karena fitur tersebut dapat membantu apabila tweet dari pengguna terdapat kesalahan dalam ejaan kata, maka dapat diedit supaya menjadi benar kembali. Untuk selanjutnya, masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama ada Natural Language Processing, di mana metode ini dapat memahami bahasa manusia melalui teks serta menganalisis sebuah teks yang dikemukakan oleh manusia. Oleh karena itu, metode NLP ini cocok untuk melakukan penelitian analisis sentimen. NLP ini memiliki cara kerja yang dapat menghasilkan data akurat. Terdapat 4 cara pada metode ini, antara lain yang pertama ada tokenization, yang merupakan pemecah kata agar dapat kata-kata tersebut menjadi lebih kecil pada saat sebelum diproses. Yang kedua ada part of speech tagging, yang merupakan penanda sebuah kata berdasarkan pengelompokan kata.
Selanjutnya ada lemmatization and stemming yang merupakan cara untuk melakukan reduksi terhadap kata-kata yang diubah menjadi bentuk dasar serta menghapus kata yang terdapat imbuhan. Dan yang terakhir ada stop word removal yang merupakan penghapusan kata yang umum dan menyisihkan kata yang penting secara mengandung informasi yang ingin didapatkan untuk sebuah data. Selanjutnya yang B ada metode Global Vector Forwards atau GLOV yang merupakan metode dapat mengimplementasikan kata-kata vektor ke dalam vektor. Metode GLOV ini dapat bekerja lebih baik daripada yang ada sebelumnya, seperti word to vec karena metode GLOV ini dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada metode sebelumnya dengan cara membentuk sebuah matriks probabilitas yang muncul dari sebuah kata-kata bervariasi yang kemudian kata-kata tersebut dioptimalisasi yang dapat menghasilkan vektor kata yang menampilkan hasil kata-kata penting dalam sebuah teks dengan menggunakan perhitungan GLOV. Untuk perhitungannya seperti ini. Dan arti dari W, T, var I merupakan vektor dari kata-kata, W pangkat K merupakan vektor untuk menghubungkan kata, B merupakan bias skala utama, baik pangkat K merupakan bias konteks suatu kata, dan X merupakan kemunculan matriks. Lalu setelah eh, penghitung globe ini selesai, kemudian melakukan perhitungan untuk melakukan nilai XIX, XIK dengan persamaan sebagai berikut. Ini untuk persamaannya. Dan ini merupakan diagram alur dari metode GLOVE yang pertama start, kemudian melakukan data crawling. Sudah melakukan data crawling, itu melakukan pelabelan pada data. Setelah itu, setelah hasil data telah dilabel, melakukan reprocessing. Setelah reprocessing selesai membuat vektor, setelah itu ekspansi fitur glove, lalu menghitung kesamaannya. Lalu jika sudah menghasilkan hasil dari perhitungan kesamaan, setelah itu melakukan perhitungan korelasi. Setelah melakukan perhitungan korelasi, maka akan menghasilkan data. Pada gambar 1 menampilkan diagram alur pada metode Grove yang dimana langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan crawling data dan memberi label terhadap data menggunakan kata kunci, contoh menggunakan hashtag Twitter dan hashtag fitur edit yang terdapat pada platform Twitter mengenai opini-opini pengguna tentang adanya fitur edit dalam platform tersebut. Label yang digunakan terdapat dua kelas, yaitu positif dan negatif. Kemudian data dimasukkan pada tahap preprocessing dan akan diolah. Selanjutnya hasil dari preprocessing akan dibuatkan vektor dengan melakukan ekspansi fitur glove agar kualitas vektor yang dihasilkan akan baik, menghasilkan data yang baik dan berkualitas. Serta setiap kesamaan akan dihitung, kemudian perhitungan kesamaan tersebut akan dihitung nilai hubungan atau korelasinya dan selanjutnya hasil perhitungan korelasi tersebut akan menjadi suatu data yang dapat dievaluasi melalui sistem. Berikut penjelasan proses diagram pada gambar di atas. Yang pertama ada data crawling. Data crawling merupakan sebuah proses pengumpulan atau pengelompokan data yang akan diproses untuk dilakukannya analisis sentimen. Tujuan dari dikumpulkannya sebuah data yaitu agar dapat mengumpulkan informasi yang relevan dari sebuah data yang dikelola kembali agar menjadi informasi yang akurat dan tertuju langsung pada inti data yang akan dianalisis. Selanjutnya ada kedua, label data, yang merupakan proses di mana bertujuan untuk memberikan label atau kategori terhadap dataset yang dimiliki. Hal tersebut bertujuan juga untuk melakukan klasifikasi terhadap data yang ada. Seperti pada analisis sentimen ini memiliki dua kelas, yaitu opini positif dan negatif.
maka harus untuk dilakukan labeling terhadap data yang akan diklasifikasi antara opini positif dan opini negatif. Kemudian ada yang selanjutnya text pre-processing. Text pre-processing merupakan sebuah teknik yang dilakukan untuk menyajikan sebuah teks mentah untuk dapat diolah dan mudah untuk dilakukan analisis terhadap suatu teks tersebut. Dilakukannya text pre-processing ini bertujuan untuk mencegah dari noise atau gangguan dari sebuah teks serta dapat menganalisis teks yang memiliki makna dan menghasilkan sebuah teks yang baik untuk dilakukannya analisis sentimen. Kemudian selanjutnya ada ekspansi fitur Growth. Dalam melakukan ekspansi fitur Growth ini memiliki tujuan yang sangat berguna untuk melakukan analisis sentimen. Tujuan ekspansi ini yaitu memberikan upaya untuk dapat memperluas vektor kata yang telah dihasilkan dengan meningkatkan kualitas kata agar vektor kata dapat lebih memahami konteks yang ada pada opini yang dilontarkan serta membuat vektor menjadi lebih informatif. Kemudian perhitungan kesamaan. Perhitungan kesamaan merupakan sebuah perhitungan kesamaan antara kata-kata. Perhitungan ini dilakukan setelah proses vektor kata dihasilkan. Perhitungan ini dapat mengukur sebuah kesamaan yang terdapat pada suatu kata dengan sebuah matriks yang diharuskan sesuai. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui kemiripan dari suatu kata berdasarkan konteks korelasi dan korpus teks yang dapat dilakukan sebuah analisis sentimen. Selanjutnya ada perhitungan korelasi atau hubungan. Perhitungan korelasi ini merupakan sebuah perhitungan yang bertujuan untuk merepresentasikan hubungan antar kata-kata yang sudah dilakukan teks pre-processing pada tahap sebelumnya ke dalam matriks korelasi atau hubungan. Perhitungan korelasi ini dapat mengukur kekuatan hubungan antara variabel yang dijadikan hasil perhitungannya akurat. Kemudian masuk ke jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi jadwal atau waktu penyusunan proposal penelitian yang berlangsung selama 4 bulan. Dan ini jadwalnya pada kegiatan pertama yaitu melakukan crawling data selama 3 minggu. Yang kedua ada proses labeling data yaitu selama 2 minggu. Dan dilanjut oleh pre-processing yang dilakukan selama 3 minggu. Kemudian membuat vektor yang dilakukan selama 3 minggu. Kemudian dilanjut dengan ekspansi fitur globe yang dilakukan selama 2 minggu, menghitung kesamaan selama 3 minggu, dan perhitungan korelasi selama 2 minggu. Dan ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat proposal ini, yang berjumlah ada 9 jurnal. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan proposal ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.